Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita bertemu di channel edukasi belajar biologi, kenali diri, raih prestasi, wujudkan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang daur biogeokimia. Pernahkah terlintas dalam pikiranmu bahwa molekul zat penyusun tubuh kita berasal dari molekul hewan purba yang telah punah? Atau unsur yang kita makan berasal dari dalam tubuh kita sendiri beberapa tahun sebelumnya? Hal yang demikian mungkin terjadi karena molekul dan unsur yang masuk ke dalam tubuh kita mengalami siklus di dalam ekosistem. Jadi, daur materi ini berlangsung di dalam ekosistem, mengalir melalui komponen biotik, abiotik, reaksi kimia, dan seterusnya. Oleh karena itu, siklus materi tersebut disebut sebagai daur biogeokimia. Adapun tujuan kita belajar pada pertemuan kali ini adalah menjelaskan interaksi komponen biotik dan abiotik dalam berbagai daur biogeokimia. Untuk mengetahui hal tersebut lebih jelas, mari kita belajar bersama-sama. Siklus air adalah gerakan sirkulasi akan terbentuknya air di planet bumi. Proses sirkulasi air terjadi dalam 4 tahap yang berbeda, yaitu evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Yang pertama, evaporasi adalah proses penguapan dari berbagai sumber air yang ada di bumi, misalnya dari danau, sungai, atau laut karena adanya sinar matahari. Selain dari sumber air, proses evaporasi juga bisa terjadi pada tumbuhan yang disebut sebagai transpirasi. Sedangkan total penguapan di bumi dari proses evaporasi dan transpirasi disebut evapotranspirasi. Yang kedua, kondensasi adalah suatu proses yang mengubah air dari bentuk gas menjadi bentuk cair. Ketika uap air naik menuju atmosfer, uap air tersebut menjadi lebih dingin dan mengalami perubahan bentuk kembali, yakni menjadi tetesan air. Hal tersebut terjadi ketika uap air telah membentuk awan. Yang ketiga, presipitasi atau disebut juga hujan, yaitu proses saat titik-titik air dari awan jatuh ke bumi. Namun, tidak semua air di awan tersebut akan jatuh dalam bentuk hujan, sebab bergantung pada suhu udara di wilayah yang bersangkutan. Dapat berupa bentuk cair, tetapi dapat juga berupa bentuk padat, misalnya salju, hujan salju, atau hujan es. Yang keempat, limpasan adalah proses di mana air tidak meresap ke dalam tanah, melainkan mengalir di tanah. Air limpasan ini nantinya akan jatuh ke bumi dan mengalir ke sungai, danau, laut, hingga samudra. Yang kelima, infiltrasi atau disebut juga sebagai penyerapan. Selain mengalir ke berbagai sumber air, air yang turun ke bumi lewat proses presipitasi juga akan terserap ke tanah. Bahkan juga diserap oleh tumbuhan. Air hasil infiltrasi ini selanjutnya akan turun merembes ke bagian bawah serta menjadi air tanah. Berikutnya, siklus karbon adalah siklus biogeokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer di bumi. Siklus ini terjadi dengan berbagai cara seperti yang pertama, proses fotosintesis. Daur karbon ini dimulai dari proses fotosintesis yang dilakukan oleh organisme autotrof seperti tumbuhan, alga, fitoplankton, dan juga bakteri. Organisme autotrof kemudian melakukan fotosintesis dengan sumber energi matahari dan mengubah karbon menjadi gula. Gula akan menjadi makanan bagi tumbuhan dan membangun seluruh tubuh organisme autotrof. Yang kedua, rantai makanan. Selanjutnya, karbon berpindah dari organisme autotrof ke organisme heterotrof melalui rantai makanan. Pada tahap ini, karbon digunakan untuk membangun jaringan tubuh dan mempertahankan fungsi fisiologis. Yang ketiga, pernapasan makhluk hidup. Siklus karbon juga terjadi pada pernapasan makhluk hidup. Pada respirasi sel, molekul karbon dilepaskan setelah menerima oksigen, sehingga makhluk hidup menghembuskan karbon dioksida saat respirasi. Pada saat ini, karbon yang berada di dalam tubuh kembali ke atmosfer.
Proses selanjutnya yang keempat, proses dekomposisi. Siklus karbon juga terjadi pada proses dekomposisi atau proses penguraian. Sisa-sisa makhluk hidup dapat berupa tubuh organisme yang telah mati, tumbuhan yang telah layu, juga kotoran makhluk hidup. Proses dekomposisi akan menguraikan sisa-sisa zat organik tersebut menjadi bentuk yang lebih sederhana, termasuk karbon. Karbon dari makhluk hidup dilepas ke tanah juga ke udara. Yang kelima, pembakaran bahan bakar fosil. Ketika bahan bakar fosil dibakar, maka akan melepaskan gas karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya. Setiap karbon yang tersebar di udara dan tanah nantinya akan digunakan kembali oleh makhluk hidup dan kehidupan di bumi. Siklus nitrogen merupakan pergerakan nitrogen dari atmosfer menuju bumi dan terjadi secara terus-menerus. Prosesnya terjadi dengan cara yang pertama, fiksasi nitrogen. Adalah proses perubahan nitrogen dari atmosfer menjadi amonia. Bakteri yang berperan dalam proses ini adalah bakteri pada akar tanaman. Polongan melalui fiksasi biologis. Bakteri tersebut antara lain seperti rhizobium dan penggunaan enzim nitrogenase. Cyanobacteria dilebatkan untuk mengubah gas nitrogen menjadi amonia. Proses fiksasi juga dapat terjadi secara kimiawi oleh petir yang disertai dengan hujan akan bereaksi dengan gas nitrogen dioksida atau NO2 sehingga membentuk asam nitrat atau NO3 yang kemudian diserap oleh akar tumbuhan, terdenitrifikasi dan mengalami pengendapan. Proses selanjutnya yang kedua, amonifikasi, tahapan siklus nitrogen di mana sisa-sisa tanaman serta limbah terurai oleh organisme kemudian menghasilkan amonia, disebut amonifikasi. Yang ketiga, nitrifikasi adalah proses oksidasi biologis amonia dengan oksigen menjadi amonium, kemudian nitrit, dan diikuti oleh proses oksidasi nitrit menjadi nitrat. Degradasi amonia yang menjadi nitrit dikenal dengan nitrifikasi. Prosesnya dilakukan oleh bakteri autotrof dan bakteri amonia pengoksidasi seperti beta proteobacteria dan gamma proteobacteria, dan bakteri amonia oksidasi dari Nitrosomonas serta Nitrosococcus. Proses yang keempat ada asimilasi nitrogen. Adalah proses pembentukan senyawa nitrogen organik, misalnya asam amino dari senyawa nitrogen anorganik. Setelah proses nitrifikasi oleh bakteri, tanaman akan menyerap nitrogen dalam wujud nitrat. Yang kelima, denitrifikasi. Ialah proses reduksi nitrat yang berubah menjadi gas nitrogen inert dalam siklus nitrogen. Denitrifikasi dilakukan oleh bakteri seperti Pseudomonas dan Clostridium pada kondisi anaerobik. Siklus selanjutnya, siklus fosfor, adalah proses yang berulang mengenai perjalanan fosfor dari lingkungan abiotik hingga dimanfaatkan dalam proses biologis. Beberapa siklus daur fosfor yang bergerak melalui tanah, air, batuan, serta sedimen bekas organisme. Tahapan dari siklus daur fosfor sendiri yaitu yang pertama, seiring dengan berjalannya waktu, hujan serta terjadinya pelapukan bisa mengakibatkan batuan mengeluarkan ion fosfat serta mineral lainnya yang kemudian fosfat anorganik tersebut akan diedarkan di air serta tanah. Yang kedua, kemudian tumbuhan yang akan mengambil fosfat anorganik dari tanah, selanjutnya tumbuhan tersebut bisa diberikan atau hewan apa yang dapat dikonsumsi. Yang ketiga, selanjutnya saat berada dalam tanaman maupun hewan, fosfat yang dijumpai akan dimasukkan dalam molekul organik, misalnya DNA.
Sehingga saat hewan maupun tanaman tersebut mati, organisme tersebut akan meluruh sehingga fosfat akan kembali ke asalnya, yaitu tanah. Yang keempat, terjadinya mineralisasi, yaitu suatu proses dalam pembentukannya yang mana fosfat tersebut berada di dalam tanah dengan jenis organik seperti fosfat yang sudah digunakan sebagai bentuk organik menjadi fosfor anorganik. Yang kelima, adanya perairan yang berujung ke laut. Fosfor yang ada di dalam tanah sangat mungkin untuk berakhir di perairan. Selanjutnya, fosfor tersebut bisa jadi dimasukkan dalam sedimen setiap hari. Berikutnya, siklus sulfur. Siklus belerang seringkali dikenal dengan siklus sulfur, yaitu suatu rangkaian perpindahan suatu zat kimia yang memiliki kandungan unsur belerang atau sulfur yang berada di permukaan bumi. Proses terjadinya siklus sulfur yang pertama, sumber air panas yang mempunyai kandungan belerang, aktivitas gunung api, dan dari hasil penggunaan suatu bahan bakar fosil ikut berperan dalam pelepasan sulfur dalam bentuk gas SO2 ke atmosfer. Kemudian, gas dari SO2 yang sudah ada di udara selanjutnya mengalami proses oksidasi yang dapat berubah menjadi gas sulfat atau SO4. Yang kedua, terjadinya pembusukan dari berbagai bahan organik yang melibatkan peran mikroorganisme. Juga dapat menghasilkan belerang yang dapat masuk ke dalam tanah seperti H2S ataupun yang terbang ke atmosfer dalam bentuk gas. Beberapa mikroorganisme yang bisa mengubah bentuk protein yang berasal dari bahan organik menjadi senyawa H2S dalam proses pembusukan seperti Escherichia sp, Neurospora sp, Proteus sp, serta Aspergillus sp. Yang proses ketiga, di dalam atmosfer terdapat gas H2S yang dapat mengalami fase oksidasi sehingga berubah menjadi SO4 atau gas sulfat. Selanjutnya, gas ini bersama air hujan atau dalam fase presipitasi akan kembali ke permukaan bumi. Baik, cukup sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biologi.